Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan kaum muslim muslimah dimanapun berada, banyak pertanyaan yang masuk kepada kami seputar kiat atau cara melunaskan hutang dengan segera, dengan mudah. Sebetulnya Nabi kita Muhammad SAW telah mengajarkan cara yang indah, cara yang bagus agar hutang itu segera lunas. Yang pertama perlu diperhatikan adalah niat ketika berhutang. Jadi orang kalau pengen hutangnya lunas, niatnya harus benar. Niatnya bayar, ya. Niatnya membayar hutangnya, melunaskan hutangnya. Jangan ada sedikit pun niat untuk tidak melunaskan hutang. Atau bahkan sudah punya uang, kemudian menunda-nunda nanti saja, dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain yang nggak penting. Yang nomor satu, niatnya harus benar. Segera membayar hutang ketika ada rezeki. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man istadana dainan ya'lamullahu azza wa jalla minhu annahu yuridu ada'ahu addahullahu anhu. Barang siapa berhutang dan Allah mengetahui bahwasanya dia mau membayar hutangnya tersebut, maka Allah akan melunaskan hutangnya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan kalimat, Allah akan melunaskan hutangnya di dunia ini. Artinya semasa dia hidup, Allah menjadikan hutangnya bisa dilunasi dari rezeki yang Allah berikan. Adahullah, Allah yang melunaskan hutangnya. Peran Allah secara langsung agar hutangnya lunas. Allah beri dia rezeki dari arah yang mungkin tidak bisa diduga dan diperhitungkan olehnya. Kemudian yang kedua, jangan lupa banyak-banyak dan istiqomah berdoa, minta kepada Allah. Dan Nabi kita Muhammad SAW telah mengajarkan doa yang luar biasa agar hutang ini lunas. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau menyatakan bahwasanya seorang yang mau baca doa berikut, seandainya dia punya hutang sebesar gunung Sobir, maka hutangnya itu akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah bunyi doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak. Dan jadikan aku cukup dengan kemurahanmu sehingga enggak butuh bantuan atau pertolongan orang lain. Doa ini cukup bagus, amalkan tiap hari, khususnya setelah sholat 5 waktu, istiqomah seumur hidup. Maka hutang-hutang kita insya Allah mudah lunas. Semoga Allah Ta'ala melunaskan hutangnya semua orang yang berhutang dan menjadikan kita semua mendapatkan rezeki yang berlimpah tanpa susah payah. Demikian, wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode hari ini insya Allah nyenengin lah orang-orang yang pada punya hutang. Insya Allah kita akan bicara tentang cara gampang bayar utang. Alhamdulillah kita habis dengar suara Syekh Muhammad dan mudah-mudahan anak-anak saudara semua yang dititipkan ke pesantren Darul Quran bisa mendapatkan barokah dari kehadiran Syekh Muhammad di pesantren Darul Quran. Setiap hari menjadi makmum dari Syekh Muhammad di pesantren Darul Quran. Insya Allah belajar juga dengan beliau, bukan cuma Al-Quran tapi juga bahasa. Dan hari ini hadiah buat saudara semua yang punya utang. Mudah-mudahan utangnya lunas.
Kita langsung belajar ya. Tapi saya mau bacain ayat dulu ya. Ada satu ayat nih saya mau bacain buat saudara semua. Surah Al-Maidah ayat 35. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Cari jalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala, wajahidu fi sabilihi. Lalu kemudian pegang teguh. Kencengin, kuatin. Jalan yang serius, jalan yang benar. La'allakum tuflihun. Sampai kalian semua kata Allah adalah orang-orang yang insyaallah berbahagia. Baik, kita langsung ya. Konsentrasi pertama orang-orang yang punya hutang itu jangan di solusi, jangan di sini, tapi apa sih pesan Allah sampai Anda semua itu jadi punya hutang? Apa pesannya? Apa penyebabnya? Temukan dulu nih penyebabnya. Kalau sudah ketemu pesannya apa, kemudian sebabnya gue udah ketemu, maka lakukanlah perubahan. Ya, jadi tidak konsentrasi ke solusi, tapi ke sini dulu. Tapi Ustaz, kalau nggak dibayar, ntar saya begini dan begitu, begini dan begitu. Udah, terima aja, nasib. Benar saudara, saya pengalaman lah soal utang. Ya. Ini kalau saya nggak bayar, ntar rumah saya bakalan disita. Biarin aja udah. Udah apain lagi main punya utang. Mulai aja udah dari nol. Sebabnya kita lihat nih, rumah yang ente jaminin, ente nggak pernah pakai buat sholat malam, nggak pernah pakai buat duha. Bagaimana ya, pasti diambil lah sama Allah lah. Tapi masalah itu rumah mertua Ustaz. Ya, terus gimana? Ya, tak kalau rumah mertua gimana? Ya bagaimana? Emang udah begitu, gimana? Saya beruntung nih dilahirkan sebagai orang Betawi ya. Jadi kadang-kadang ada untungnya gitu. Orang Betawi itu kan mana ya? Suka ngomong gini, mau diapain lagi? Itu mau diapain lagi itu sebenarnya udah banget gitu. Ya sebelum kita ngomong nih nanti tentang ini penuh ya. Saya cuma mau ngomong bahwa contoh kasus langsung dah, misalkan saudara punya utang. Rumah yang dijaminin ini rumah mertua. Kemudian tiba masanya mau disita. Buat para mertua gitu ya, atau buat orang tua, atau buat teman, atau buat sahabat yang katanya gara-gara dialah rumah ente hilang, ente kudu tahu. Nggak ada dia juga kalau rumah ente pada mau hilang, mah hilang aja. Ente rugi 2 kali tuh. Udah mah rugi rumahnya bener-bener hilang. Yang kedua rugi tauhidnya jadi salah. Nggak gitu. Sebab Allah rumah ente jadi hilang atau nggak hilang. Nah, dalam posisi ente bagaimana? Ya hadepin ini dengan gagah berani. Ngadep ke mertua. Mak, maafin ya mak. Ini rumah saya jaminin, atau kemudian saya nggak bisa bayar. Terus gimana? Ini rumahnya mau disita. Selalu terjadi 2 kemungkinan. Pertama ada maaf dari emak. Yang kedua ada marah dari emak. Kata emak kita, ya udah mau gimana lagi. Udah waktunya kalian mau rumah ini diambil Allah. Kamu mah cuma jalan doang. Nah, bagus tuh. Bagus buat siapa? Bagus buat orang yang bakalan kehilangan rumahnya. Karena Allah akan langsung ganti dengan keikhlasan dia. Dan juga bagus buat yang ngejaminin sampai hilang. Oh bagus, ya udah. Dia tinggal bilang sama emaknya, Insyaallah mak, saya akan ganti bila mana nanti saya akan menjadi orang yang berhasil. Bila mana kemudian terjadi marah bagaimana? Ya terima juga. Dasar nih mantu gua pokoknya macam-macam ngomong. Ya udah emang ente salah, mau diapain lagi? Saya bakal diborgol Ustaz kalau nggak bayar, ya diborgol aja, mau diapain? Ntar juga keluar 4 bulan, 8 bulan, 12 bulan, habis itu jadi orang baru ente.
Selama ente ketakutan, nggak siap menerima takdir, utang nggak bakal selesai. Ada orang bilang gini, Ustaz, ya Allah Ustaz, saya pengen bunuh diri. Ya gila. Kok Ustaz begitu? Orang mau bunuh diri mau gila. Saya bilang, ini emang gampang bunuh diri. Susah tahu. Nggak bakal Allah izinin kalau belum waktunya. Tapi kan Ustaz harusnya nggak ngomong gitu. Terus saya mestinya ngomong gimana? Nah, ente yang bilang ente mau bunuh diri. Maaf ya pemirsa, maksud saya tuh saya ngajarin berani gitu loh. Kalau ente nggak berani ngadepin resiko, utang mah nggak bakal beres. Terima dulu resikonya. Toko hilang, rumah habis, rumah tangga bawa belur. Nah, no problem. Nanti kita benerin setelah ente ketemu nih yang 3 ini. Tapi setelah yang berikut ini.